sih kalau ya kalian gini lah, selama pandemi itu nggak mungkin nggak stres kalau menurut aku. 2 tahun loh, apalagi kalau musisi itu kurang banget penghasilannya karena kalau kita lari ke jadi DJ gitu loh. bikin musiknya ya, Ya, nah nggak tahu. Jadi Asalnya. Kak Charlie memang nge-guide DJ, salah satu DJ juga kan, cuman dia ternyata tidak melibatkan aku karena memang dia cuma mau aku masuk salah satu beat vokalnya aja sedikit banget. Mungkin nggak tahu ya kedepannya karena aku memang lagi ada proyekan juga DJ sama Cita-Citata. Kemarin kita udah bikin video klip, mungkin 2-3 mingguan lagi aku rilis sama Cita-Citata dulu. Tapi tadi kata Kak Charlie, ya udah kita proyekan bertiga aja, Dinar Candy, Cita-Citata sama Charlie gitu. Cuman ya kita lihat nanti proyek kedepannya kayak gimana kan. Maksudnya itu sesama musisi saling support kan bagus gitu. Jadi ya mungkin tetap berkarya lah di pandemi, masa pandemi ini gitu. Itu kan yang Cita-Citata udah lama, kalau gue udah dengar udah bulan-bulan yang lalu. Ya. Nah, kenapa bisa lambat prosesnya sendiri? Karena kan memang gimana ya, kita bikin video klip udah, rekaman udah, proses editingnya karena memang Cita-Cita pengennya perfect gitu, karena kan dia memang salah satu diva ya atau penyanyi yang memang dia itu udah besar juga namanya di kita, jadi dia maunya semuanya perfect gitu, jadi dia prepare-nya itu bener-bener detail banget. Aku salut sih sama Cita-Citata. Ini kan Cita-Cita identik dengan dangdut. Apakah di Jelo Yudian itu nanti dangdut juga kah atau memang khas lu sendiri, Dinar Candy sendiri? Musiknya tuh khas aku sendiri, cuman memang di belakangnya tuh aku kasih surprise gitu, jadi ada dangdutnya sedikit tapi tetap EDM gitu. Sudah berapa prosesnya? Apa? Prosesnya udah sekarang berapa persen? Udah 80% loh, 20% lagi. Tadinya malam ini tuh udah jadi video klipnya, cuman kan kita nanti kayak mau rilis tuh kayak kita mau koordinasi. Kita sih rencana pengen press con juga, pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa kita lagi berkarya nih kayak gitu. Tetap ya, pada pandemi ini tetap berkarya ya. Tetap. Artinya udah nggak ada stresan lagi dong ya? Kayak Stresan. waktu kemarin kamu alasannya karena stres karena Iya gitu ya. Kalau masalah itu kita lihat ya, karena bakal ada sesuatu hari minggu depan kayak gitu. Ya semoga semuanya baik-baik saja. Karena kan memang proses hukum ya masih jalan sih, enggak juga. Cuman ya kita lihat ke depannya gimana-gimananya sih. Aku belum bisa ngomong sekarang karena kan aku kurang ngerti ya proses hukum. Jadinya ya aku sangat berhati-hati lagi dalam bertindak, berkata-kata karena memang bener-bener itu bukan ranah aku kan. Yang harus ngomong itu kayak kuasa hukum aku jadi tidak banyak mengerti di masalah itu. Yang aku ngerti ya udah, aku kolaborasi musik, bikin musik, dan aku tuh sekarang tuh kayak suka apa ya namanya itu nge-rap dikit-dikit, kayak misalkan dia kan Cita-Citata juga di sini tuh di musik aku tuh dia nyanyi, nanti aku ada vokal nge-rap. artinya ini pelajaran juga buat kamu ya, Dinar, maksudnya ya kalau kita stres jangan lari ya ke hal-hal yang kurang baik dicontoh. Iya sih, kalau ya kalian gini lah, selama pandemi itu nggak mungkin nggak stres kalau menurut aku. 2 tahun loh, apalagi kalau musisi itu kurang banget penghasilannya karena kalau kita lari ke YouTubers, karena sebelumnya aku DJ, kalau kita ya lari ke YouTube itu belum seperti YouTubers yang bener-bener real YouTubers yang penghasilannya dia udah tinggi, terus dia tahu marketnya lah. Kalau penyanyi, musisi itu rada susah ya kalau lari ke YouTube ataupun mungkin ke komedi, ke acting agak kurang gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya lebih produktif kayak gini sih, mungkin ke hal-hal yang positif selama corona ini kita bisa saling support kayak gitu. Tapi kan lu juga main acting juga kan dia di TV. Gimana sih prosesnya? Ya gitulah, acting pasti menghabiskan waktu di lokasi dan ya gitulah. Uang halal susah carinya, tapi kan apa ya namanya itu ya suka aja sih, kayak aku pengen menggali skill aku. Ternyata ya di acting juga lumayan lah gitu, karena kan ya beberapa PH pengen pakai aku terus kayak gitu karena memang mungkin ya aku bisa acting juga gitu. Cuman kalau suka
super acting belum. Tapi kan ada kan masa kemarin festival lu kemarin itu kan juga berkah buat lu juga. Jadi kenal semua sama orang-orang yang lu nggak tahu, nggak kenal, yang suka juga lu juga dibantu juga walaupun mereka memanggil lu untuk menanyakan soal itu kan. Oh iya. Justru karena kasus ini aku kehilangan banyak rezeki. Karena kan ini udah berbeda ya, kalau viral biasa nih kayak yang sebelumnya yang aku bikin, itu viral entertain. Jadi itu pasti menghasilkan uang. Tapi ketika kita nih viral tapi terkena hukum, jangan harap, karena kan kayak brand atau apapun bingung mau endorse kita karena mau iklan di kita tuh karena ini anak statusnya apa nih. Kalau statusnya memang dia kena hukum, tersangka kayak gitu-gitu, mereka juga kayak aduh nanti dulu deh gue mau endorse dia karena kan status aku yang ngeri gitu. Jadi sejauh ini sih masih aman ya? Apa ya, sebulan ini kasus aku kan udah jalan sebulan lebih ya, tambah susah cari uang. Karena biasanya ya kalau aku viral endorsan tuh banyak. Ini viral tapi endorsan nggak ada, serius, karena kayak mereka itu mau endorse tapi mempertaruhkan brand mereka gitu. Artinya ke depan lu tapi nggak juga dengan itu kan biasa juga ada juga yang endorse juga yang masih juga ingin lu juga walaupun lu punya masalah kayak tetap dia tetap nggak berubah pikiran karena kontrak lu seperti itu. Gimana? Enggak sih, kalau menurut aku kena hukum sulit karena aku memang tidak bisa memanfaatkan di situasi itu, karena kan aku di sini kayak gimana ya, pas aku kena hukum memang aku rada diem, tidak terlalu banyak bikin konten, dan itu juga viewsnya berarti di Instagram aku berkurang, di YouTube jadi ekspresinya kurang sih. Jadi penghasilan aku jujur aja sih berkurang drastis kayak gitu. Tapi ya udahlah kayak gitu, aku jalanin dulu, sabar dulu, dan ini pelajaran buat aku juga. Ada kekhawatiran masih kan atas kasus ini masih berjalan ya? Kamu ada kekhawatiran hal-hal yang buruk? Karena kan mungkin bukan hanya ya memasukkan nanti ada orang-orang di belakang kamu. Ada kekhawatiran seperti itu? Di kasus ini ya kalau khawatir pasti khawatir. Aku kan nggak tahu juga nih ini kasus bakal sampai mana kayak gitu, dan aku belum pernah terkena kasus dilaporin orang sampai jadi tersangka. Aku tuh sama sekali nggak tahu sama sekali ya ini bakal sampai mana. Ya pasti kekhawatiran sendiri ada, cuman mau gimana pun kan ini harus bersabar ya, proses hukum tidak langsung cepet-cepet pengen cepet selesai ya nggak bisa juga gitu, karena kan ada yang menuntut aku kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau dijalanin gitu. Jadi kalau aku mau stres-stresan terus ya aku nggak bisa cari uang. Oke. Takut ada yang memperkeruh, takut ada yang memperkeruh nggak sih? Memperkeruh suasana nggak ada, karena kan akunya rada lumayan diem ya. Dari kemarin aku nerima job tuh talk show udah aku kurangin. Si talk show itu malah 2 minggu ke 3 minggu ini udah nggak nerima talk show. Terus aku ya cuman acting, bikin musik, gini-gini lebih aman sih. Kalau talk show kan rada ngeri serempetannya. Thank you ya. Iya. Lu udah